乱的时空，凝聚着正义的剑锋，以不败的意志去散阴霾迷蒙，手中是羁绊的感动。传说的英雄如光疾风，击碎黑暗中的蠢蠢欲动，你占领天地无用，以热血撕裂邪恶的暗涌，张进化斗龙，觉醒力量无穷，振翅划破长空，出手风起云涌，张进化斗龙，觉醒力量无穷，逆转破击阵成就，连心事也为我转动。Balas dendam tersesat. Saman! Saman! Jangan dipanggil lagi. Tanda lampu di tanganku sudah tidak menyala lagi. Saman sudah tidak di sekitar sini sekarang. Kenapa begini? Kukira bisa bertemu dengan adik Saman. Jika melihat tanda yang ada di sini, para prajurit naga tempur telah bertarung dengan dahsyat dengan para jenderal Raja Iblis. Apa adik Saman juga ikut dalam pertempuran ini? Itu mungkin saja. Kalau begitu, apa Saman sudah jadi anak buah Lu Zoanwu? Entahlah. Sebaiknya ikuti saja terus para prajurit naga. Saman bisa muncul kapan saja. Kita lanjutkan perjalanan. Ya. Entah berapa lama lagi kita harus berjalan. Sekarang ini aku rindu pada Kak Kaifeng. Aku tidak bisa meninggalkan Kaifeng. Aku mau pergi mencari Kaifeng sekarang juga. Xiaoyi, kau jangan gegabah. Aku harus mencari Kaifeng. Kalian tunggu aku di Wan Sidao. Aku tidak akan biarkan Kaifeng sendirian di sini. Kaifeng harus pulang bersamaku. Kak Xiaoyi. Xiaoyi, aku bisa memahami perasaanmu saat ini. Kami juga ingin cari Kaifeng. Tapi kita prajurit naga tempur setiap hari menerima latihan yang teramat sulit. Semua ini agar kita bisa mengalahkan Lu Zoanwu. Kak Kaifeng adalah prajurit naga tempur. Teman kita juga. Kita tidak boleh biarkan dia. Aku harus mencari Kaifeng. Aku ingat apa yang dikatakan anak perempuan itu. Kaifeng ada dalam benteng Elung Dia. Kak Xiaoyi, aku ikut denganmu. Xiaoyi, kau itu kan ketua kami. Apa kau lupa? Aku tidak mau kedudukan ini. Dongfang Mo, kuberikan padamu. Kau, Lu Xiaoyi. Pater, kurangi bicaramu. Jika? Ya? Kenapa kau bisa dengarkan pembicaraan kami? Aku juga bisa. Tianhua, aku juga bisa. Xiao, aku juga bisa bicara padamu. Wow, apa benar? Tapi kenapa? Karena kami sudah naik tingkat jadi naga tempur berzirah. Kekuatan kami juga meningkat. Jadi kemampuan kami bertambah, bisa bicara dengan kalian. Bagaimanapun ini hal yang baik, benar kan, Xiaoyi? Tunggu, lihat itu. Kita sudah bisa menghubungi wilayah suci Naga Bintang. Dan kita sudah bisa membawa kekuatan bintang sampai ke sana. Sekarang, kita bisa bicara dengan mereka. Kenapa kau datang? Aku membawa berita. Katakanlah, Para tetua ingin memanggil kembali para prajurit naga tempur. dari mana kau dapat kabar itu? Itu kau tidak perlu tahu. Dan Tuan Xinghui tidak ingin melepaskan mereka. Juga tidak tahu apa yang akan dilakukan para tetua itu. Aku tahu harus bagaimana. Katakan di mana tempatnya? Di barat Siku. Anak-anak, Itu tetua.
Kami sudah tahu apa yang telah terjadi pada Kaifeng. Tetua, maafkan aku. Ini salahku. Tugas yang kau berikan tidak kulaksanakan dengan baik. Ya, kami semua yang bersalah. Masalah Kaifeng, kami semua punya andil. Sudahlah, jangan menyalahkan diri sendiri. Sekarang wilayah suci Naga Bintang semakin berbahaya. Karena itulah kami membuat keputusan. Tetua, keputusan apa? Kami putuskan memanggil kalian semua kembali. Kenapa? Jangan bertanya. Ini perintah. Hua Yue, kenapa tidak bicara lebih lembut? Anak-anak, masalahnya begini. Selama ini kalian sudah cukup lelah. Kami khawatir jika maju terus, akan terulang lagi kejadian yang menyedihkan. Kami khawatir. Tapi, kalau kami kembali, siapa yang akan kalahkan Luo Zhanwu yang akan bangkit? Ini kami tidak berdaya. Tetua, bukankah kau bilang kalau pertempuran sampai ke dunia kita akibatnya akan sulit untuk dibayangkan? Benar, jika Luo Zhanwu bangkit kembali, bumi kita akan mendapatkan kesulitan yang besar. Walau begitu, kami tidak bisa membiarkan kalian berkorban lagi. Menyedihkan. Kami ini prajurit naga tempur yang tidak berguna. Dongfang Mo, ingin kuat harus lihat waktu. Sudahlah, ini adalah keputusan kami. Kalian cepat kembali. Kekuatan Naga Bintang tidak bisa bertahan lama. Tetua, kalau kami kembali, apa bisa kemari lagi? Pulang itu mudah, dan kembali lagi itu sulit. Kalau begitu aku tidak akan kembali. Aku tidak bisa tinggalkan Kaifeng. Aku harus mencarinya. Maaf. Tekadku sudah bulat. Kalian pulanglah. Tetua, masalah Kaifeng membuatnya terpukul. Buang-buang waktu saja. Pulang saja. Listrik hitam! Xiaoyi. Bainu, ayo jalan. Formasi bintang dari suku Lungu. Kenapa begitu? Mereka ditarik, sama seperti ketika mereka datang. Ditarik listrik hitam anak buah Loza. Lagi pula kekuatan listriknya memiliki sihir. Apa yang mau dia lakukan pada mereka? Siapa yang tahu? Ada apa? Kenapa mereka tidak kembali? Mereka dikepung sihir listrik hitam anak buah Luoza. Kurang ajar. Jika terjadi apa-apa dengan anak-anak, aku pasti tidak akan mengampuninya. Bagaimana mereka bisa tahu kita akan memanggil anak-anak itu? Apakah... Tuan Besar Xinghui, kami sudah kembali. Tidak aku sangka kalian pun gagal. Kalian membuatku kecewa. Jika bukan Nona Saman yang muncul tiba-tiba, kami pasti bisa mengalahkan mereka, Tuan. Terlaluan. Jika bukan Saman yang membantu kalian, wajah Anu sudah kalian permalukan. Oh, kalian juga ada hari ini. Sedang apa kalian di sini? Saji, kurangi sindiranmu itu. Tidak enak rasanya ditertawakan, iya kan? Keterlaluan. Kau, tutup mulut kalian. Kalian bawalah bintang roh gelap itu berlatih dengan baik. Tingkatkan kekuatan kalian. Jika kelak seperti ini lagi, jangan salahkan jika aku tidak sungkan lagi. Baik, Tuan Besar Xinghui. Dutian Pak. Iya. Sekarang prajurit naga tempur sudah tidak lengkap lagi. Ini saat yang tepat untuk musnahkan mereka. Tugas ini aku serahkan kepadamu. Baik. Tepat
Tempat apa ini? Kenapa panas sekali? Xiaoyi, kau yakin tetap mau di sini? Tidak pulang ke rumahmu? Aku harus cari So Xingzuo dan So Xingyu. Aku akan kalahkan mereka, balaskan dendam Kaifeng. Aduh, tolong aku, tolong aku. Aduh, tolong aku. Xiaoyi, ada yang minta tolong. Tolong aku. Akan kulihat. Anak berambut merah, tolong turunkan aku ya. Naga tipis, elemen api, keahliannya bercerita humor, ahli dalam membuat lelucon, jurus andalan, tinju ekor. Kenapa kau ada di atas sana? Awalnya aku lihat di sini ada pohon. Aku hanya ingin main ayunan. Tapi ya begini. Kenapa kau pergi? Cepat tolong aku. Tunggu. Xiaoyi, sungguh kau tidak mau menolongnya? Baiklah, kau yang tolong dia. Memanggil naga tempur. Digula. Hei, ya lumayan untuk berolahraga. Hei. Terima kasih. Kalian hebat sekali. Bagaimana berterima kasih ya? Kalau tidak ada apa-apa, kami akan pergi. Wow, kau prajurit naga tempur yang ada di legenda ya. Kau mengalahkan Sajie dan memukul mundur Xingzuo dan Xiao. Tidak usah bicara lagi. Kenapa dia jadi galak? 1, 2. Jenderal, kami menghadap. Tahu kenapa aku memanggil kalian? Kesempatan kalian sudah tiba. Tuan Besar Xing Hui telah menyerahkan tugas pembasmi prajurit naga tempur pada kita semua. Apa kalian punya usul? Maksud Jenderal agar kami 5 naga Si Feng bergerak membasmi prajurit naga tempur. Benar sekali itu maksudku. Kuberikan kalian kesempatan berbuat jasa. Tuan, sekarang mereka di mana? Aku sudah tidak sabar ingin bertempur dengan mereka. Aku telah menggiring mereka ke wilayah kalian masing-masing. Kupikir sekarang mereka sudah ada di sana. Aku pasti melayani tamu agung ini dengan baik. Kami tidak akan membuat Tuan kecewa. Selanjutnya tergantung pada kalian sendiri. Mundurlah. Baik. Prajurit naga tempur, kematian kalian sudah tiba. Bagaimana Jenderal Loza bisa tahu kita akan memanggil anak-anak itu? Aku juga tidak habis pikir. Sekarang anak-anak itu masih di wilayah suci bintang naga. Ini sangat berbahaya. Sekarang mengkhawatirkan mereka adalah satu hal yang berlebihan. Sebaiknya kita tunggu. Tapi karena formasi pintu bintang kita di belakang, itu akan membuat mereka tercerai-berai. Sekarang kita hanya bisa minta pelindung 6 bintang untuk membantu pertahanan kita. Dan aku yakin sekali 6 bintang akan membantu kita. Kenapa kalian jalan cepat sekali? Apa sedang tergesa-gesa? Atau wajahku buruk sekali? Apa kalian tidak merasa kepanasan? Xiaoyi, dia mengikutimu. Saat ini aku tidak punya waktu meladeninya. Aku serius bertanya padamu, kalau di sini ada gunung es, lalu apa yang akan terjadi? Kalau aku pasti akan melompat dan mandi di situ. Lucu sekali. Aku tidak tahu apanya yang lucu. Tidak lucu. Kalau ku bilang sih lucu. Aduh, kenapa berhenti tiba-tiba? Apa kau akan ikuti aku terus? Aku tidak bermaksud begitu. Kita bisa bertemu di gunung api, berarti kita berjodoh. Aku lihat kau orang baik. Apalagi tadi kau sudah menolongku. Aku mengikutimu untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Aku tidak butuh. Kau pasti sangat butuh.
Aku lihat kau mengerutkan dahi. Pasti kau punya banyak masalah yang tidak menyenangkan. Aku bisa menceritakan lelucon dan aku jamin kau suka. Semua hal yang tidak menyenangkan yang kau rasakan akan pergi semua. Kalau di tanganmu ada es krim, apa yang akan kau lakukan? Tentu saja memakannya. Hal yang sederhana begitu saja kau tidak tahu. Benar juga ya. Ligula, jangan jadi seperti dia. Aku sengaja melucu untuk kita semua. Kondisi sepanas ini butuh sebuah lelucon supaya panas di tubuh pergi. Apa kau tahu ini wilayah apa? Ini wilayah 5 naga Sosifang. Yang menjaganya naga Guilifang. Sangat berbahaya. Karena itu biarkan aku ikut denganmu. Aku ini cukup hebat. Xiaoyi, biarkan dia ikut kita. Dia sendirian pasti kesepian kan? Apa kau ingat Ligula? Kita kesini bukan untuk bermain-main. Dia tidak akan bisa bantu apa-apa. Paling tidak aku bisa menunjukkan jalan bagi kalian. Aku sangat hafal lokasi di sini. Dengan menutup mata pun aku bisa jalan. Ini hanya kesalahan kecil. Cerewet sekali. Kalau kau ikuti aku terus, aku akan marah. Tuan sudah jelaskan, ada satu prajurit naga tempur di wilayahku ini. Dan yang lainnya sudah terpisah di wilayah yang berbeda. Aku harus cepat-cepat pergi menangkapnya. Dengan begitu Tuan Nutianpa akan memberiku hadiah. Kita sudah lama menunggu tetua, tapi belum keluar juga. Entah penjaga 6 bintang apakah akan membantunya atau tidak. Ini membuatku khawatir. Kita tunggu saja dengan sabar. Tetua Silo, bagaimana? Apa 6 pelindung bintang akan membantu kita? Jangan kau tanya dulu. Biarkan Tetua Silo yang pelan-pelan ceritakan. 6 pelindung bintang sudah menyetujui permohonan kita untuk membantu prajurit naga tempur. Kau sudah lama mengikuti aku. Mau sampai kapan melakukannya? Ya, aku tahu. Paling tidak katakan namamu. Namanya Lu Xiaoyi, aku Ligula. Oh, Xiaoyi itu nama yang bagus, seperti terbitnya matahari. Aku juga merasa begitu, sebab aku sangat kuat. Oh, benarkah? Kalian sangat hebat. Baiklah, aku hanya ingin katakan kehidupan ini membuat tubuh kita terluka. Tapi akhirnya luka akan pelan-pelan sembuh kembali. Malah akan menjadi yang terkuat dalam kehidupan ini. Aku pintar juga. Pembicaraanku menggugah perasaannya. Dia tentu akan menahanku. Dia pasti akan menahanku. Luka akan pelan-pelan sembuh, berubah jadi yang terkuat dalam tubuhku. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Xiaoyi, kau sungguh tidak peduli padanya? Dia pergi? Dia benar-benar pergi? Tunggu. Ya ampun. Kenapa masih mengikutiku? Tenang saja, aku tidak akan berani lagi. Aku akan pergi. Iya, aku akan pergi. Jangan pikir dengan ikut aku kau akan aman. Mungkin yang aku temui nanti akan lebih menakutkan. Aku tahu. Jaga saja dirimu ya. Xiaoyi, apa tindakanmu ini tidak keterlaluan? Xiaoyi, kau kenapa? Aku merasa
dia mirip dengan Kaifeng. Ligula, apa aku keterlaluan? Xiaoyi, kau berubah. Ligula, masuklah, kita cari dia. Kaifeng, aku tahu harus bagaimana. 有你陪伴在我的身旁，绽放有情的光，战胜艰险的困难，遇见命运的伙伴，团结在一起的心不再流浪。未知的世界很大，充满挑战，不怕风浪，有彼此的臂弯。你看我的眼神很坚强，是斗龙的小勇敢，张开那正义力量的翅膀，一起飞到远方。有你陪伴在我的身旁，在冒险里成长。有你陪伴，永远都在我的身旁。